Ruang Dewa Bela Diri, Bab 681 sampai dengan 685. Bab 681 akan segera dimulai. Setiap tetes darah mereka sangat berharga. Ye Xiwen belajar dari Yao Buping bahwa mereka sebenarnya adalah ahli alkimia yang dapat memurnikan eliksir tingkat rendah. Jadi, jangan remehkan kultivasi orang-orang ini yang biasa-biasa saja. Mereka semua berada di alam Sein dan tampaknya mereka biasa saja. Tetapi status mereka di dunia luar tidak jauh lebih buruk daripada Sage Agung. Beratnya hampir setara dengan berat lebih dari 100 orang suci agung yang berkumpul. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen tak kuasa menahan napas. Meskipun ia berpikir pertemuan ini mungkin akan menarik banyak master yang telah mencapai kesuksesan dalam alkimia, ia tidak menyangka akan menarik begitu banyak master alkimia. Meskipun kultivasi orang-orang ini tidak berada di tangan Ye Xiwen, kekuatan besar yang diwakili oleh mereka membuat Ye Xiwen takut. Orang-orang ini biasanya membuat pil, dan pasti ada banyak pejuang yang telah merasakan manfaatnya. Raungan acak saja dapat menarik bantuan banyak master. Orang-orang ini adalah yang paling sulit untuk diganggu, dan tidak ada yang mau mengganggu mereka. Ratusan orang ini tidak banyak, tetapi hubungan mereka yang saling terkait, seperti akar pohon tua, cukup untuk membuat kekuatan apapun di bawah langit berbintang gemetar ketakutan. Status orang-orang ini di dunia luar tak kalah dengan status Sang Bijak Agung. Hanya sedikit hal yang bisa menarik mereka. Hanya ramuan yang mampu menembus Sang Bijak Agung yang bisa menyatukan mereka. Bagi suatu kekuatan, ramuan dan resep seperti itu sangatlah langka dan penting. Tetapi hal yang sama juga berlaku untuk mereka. Banyak dari mereka telah mencapai kesempurnaan agung alam suci, atau bahkan setengah langkah menuju alam suci agung. Yang terbentang di hadapan mereka adalah masalah menembus alam suci agung. Mereka yang mampu menembus Sage Agung dengan kekuatan mereka sendiri sangatlah langka. Terlebih lagi, sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk memurnikan pil, dan bahkan lebih sulit dibandingkan dengan prajurit biasa. Jika mereka bukan jenius luar biasa, mustahil bagi mereka untuk mencapai level Sage Agung. Namun, jika mereka bisa mendapatkan ramuan semacam ini untuk membantu, situasinya akan sangat berbeda. Status mereka sangat tinggi, dan mereka juga bisa menggunakan banyak sumber daya. Jika mereka bisa membuat ramuan itu, maka terobosan mereka menjadi Sage Agung akan segera terjadi. Meskipun mereka menikmati status dan perlakuan yang tak kalah dari para Sein Agung, mereka tetaplah Sein Agung atau bukan. Terlepas dari rentang hidup mereka yang hanya separuh dari Sein Agung, kekuatan mereka sangat berbeda. Meskipun Sein Agung umumnya tidak ingin memprovokasi mereka, jika dipaksa hingga batasnya, mereka dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Rasa bahaya ini membuat mereka, meskipun menikmati status istimewa, terus-menerus mendambakan status Sein Agung. Kultivasi mereka, yang dikumpulkan melalui akumulasi eliksir, tidak dapat sepenuhnya disempurnakan dan diserap seperti Ye Xiwen, sehingga membuat terobosan menjadi semakin sulit. Hampir dapat dikatakan bahwa tanpa pertemuan kebetulan lainnya, kemajuan lebih lanjut mustahil dicapai, dan mereka hanya bisa mengandalkan eliksir. Jadi setelah mendengar tentang pertemuan ini, mereka segera berbondong-bondong dari seluruh penjuru langit berbintang. Dan ini hanyalah beberapa alkemis yang menganggur dari ladang bintang terdekat, tetapi sudah ada ratusan orang yang berkumpul. Jika semua alkemis itu datang, jumlahnya jauh lebih banyak dari ini. Orang-orang ini adalah apa yang disebut oleh para semi-santo atau kultivator legendaris di luar sana sebagai master. Bahkan satu atau dua kata bimbingan dari mereka sudah cukup untuk memberi manfaat bagi mereka. Seumur hidup, setelah mereka bertiga memasuki aula, mata semua orang tertuju pada Ye Xiwen. Mereka tidak tahu master alkimia mana yang datang. Namun, melihat wajah Ye Xiwen yang terlalu muda, ia tampak sangat asing. Dan mereka tidak tahu dari mana asalnya. "Saudara Long, silakan duduk," kata Yao Buping kepada Ye Xiwen, menunjuk ke salah satu dari 4 singgasana di aula. Hanya orang suci agung yang boleh duduk di sana, sementara orang lain di alam suci atau orang suci agung setengah langkah hanya boleh duduk berderet di kursi lain. Jelas, ini awalnya adalah posisi Gongyang Yongfeng. Sekarang setelah Ye Xiwen mengalahkan Gongyang Yongfeng,
Posisi ini secara alami menjadi kursi eksklusif Ye Xiwen. Ye Xiwen juga tidak sopan dan langsung duduk di singgasana. Di sampingnya ada seorang bijak agung. Tetapi ia bukan dari sekte manapun. Ia adalah leluhur dari para kultivator independen, King Xuanzi, yang kultivasinya sangat kuat, tidak kalah dengan Tian Butong. Seorang kultivator biasa yang mampu mencapai tingkat kultivasi seperti itu, bakat dan petualangannya bisa dikatakan sangat kuat. Di antara para kultivator biasa di bidang bintang ini, ia memiliki reputasi yang sangat tinggi. Meskipun semua orang bertanya-tanya mengapa Ye Xiwen diundang untuk duduk di singgasana ini, bagaimanapun juga, ini adalah tempat yang hanya bisa didapatkan oleh Sang Bijak Agung. Dan yang terpenting, ini awalnya adalah singgasana Gongyang Yongfeng. Jadi mengapa sekarang diberikan kepada Ye Xiwen? Apa yang terjadi? Beberapa orang pintar sudah menduga bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Gongyang Yongfeng. Gongyang Yongfeng baru saja bergegas keluar dengan agresif, tetapi tidak kembali. Tian Butong dan Yao Buping, yang pergi mencari Gongyang Yongfeng, justru membawa kembali orang lain. Ini sangat jelas. Jika sesuatu tidak terjadi pada Gongyang Yongfeng, Yao Buping tidak akan pernah menyerahkan jabatannya kepada pemuda di depannya. Menambah tahta bukanlah tugas yang sulit. Ye Xiwen melirik sekilas dan tanpa diduga menemukan Jiang Zuqing, Presiden Asosiasi Alkemis Kerajaan Wei Agung, di antara banyak alkemis yang hadir. Setelah lebih dari 20 tahun tidak bertemu dengannya, ketika ia bertemu lagi, tidak banyak perbedaan dari 20 tahun yang lalu, masih hampir sama. Dan yang terpenting, fakta bahwa ia bisa berdiri di sini berarti ia telah dipromosikan menjadi ahli alkimia dan mampu memurnikan ramuan berkualitas tinggi. Hal ini sedikit mengejutkan Ye Xiwen. Setelah semua orang duduk, Yao Buping berkata, "Rekan-rekan Taois, saya sangat senang kalian datang untuk berpartisipasi dalam diskusi Dao yang diadakan oleh Lembah Yaowang. Kita akan mulai menyempurnakan pil Hao Yuan Hati Ungu besok, dan saya akan membutuhkan bantuan kalian." Ketika semua orang mendengar Yao Buping berbicara tentang ramuan yang akan disulingnya kali ini, perhatian mereka langsung tertuju padanya. Mengenai apa yang terjadi pada Gongyang Yongfeng, itu bukan lagi urusan mereka. Lagi pula, itu bukan urusan mereka. Paling-paling, mereka hanya sedikit penasaran. Namun, pil Hao Yuan Hati Ungu ini memiliki hubungan yang erat dengan mereka. Ini adalah nama pil yang dapat membantu mereka memasuki alam Sage Agung. Konon, ini adalah resep kuno untuk ramuan ajaib, yang diperoleh Lembah Yaowang. Tentu saja, resep-resep ini awalnya tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi intinya adalah Lembah Yaowang berjanji kepada mereka bahwa setelah mereka berhasil, mereka akan mengirimkan salinan resep tersebut kepada semua orang. Inilah alasan mengapa begitu banyak ahli alkimia tertarik untuk datang dalam waktu sesingkat itu. Kalau tidak, tempat ini seharusnya menjadi milik Lembah Raja Obat. Untuk apa mereka datang membantu? Mereka datang ke sini karena janji ini. Meskipun memiliki resep belum tentu berarti pil tersebut dapat dimurnikan. Tetapi itu jauh lebih baik daripada tidak memiliki ide sama sekali. Ye Xiwen sama sekali tidak bersemangat ketika mendengar ini. Ia tidak tertarik pada formula pil apapun. Jika ia menginginkan formula pil, ia sudah memilikinya. Tetapi yang ia inginkan adalah pil yang dapat membantunya menembus level Great Sage. Ini adalah hal terpenting. Namun dalam situasi ini, ia hanya dapat bertindak sesuai keadaan. Setelah memurnikan ramuan, Lembah Yaowang kita akan mengadakan konferensi diskusi. Para praktisi alkimia di sekitar juga akan datang. Saya harap semua orang bisa berpartisipasi, kata Yao Buping sambil menatap semua orang. Benar saja, minat di wajah semua orang jelas jauh lebih rendah daripada ketika mereka melihat pil Hao Yuan Hati Ungu tadi, tetapi mereka tetap sangat tertarik. Lagi pula, pil Hao Yuan Hati Ungu dapat membantu mereka menembus alam suci agung. Namun, mereka tetap tertarik dengan konferensi ini. Pada hari kerja, mereka semua berlatih sendiri-sendiri dan jarang memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama membahas Taoisme. Mereka semua adalah ahli dalam seni alkimia. Ketika mereka berkumpul, ini merupakan kesempatan besar tidak hanya bagi para praktisi independen ini,
tetapi juga bagi satu sama lain untuk menguji jalan mereka sendiri dan menyerap kekuatan orang lain. Ye Xiwen mendengarkan. Pertemuan ini terutama untuk dua hal. Pertama, masalah Pilhao Yuan Hati Ungu. Dan kedua, konferensi diskusi Dao, yang juga merupakan hal yang paling dinantikan oleh banyak kultivator biasa. Mereka semua tahu bahwa Pilhao Yuan Hati Ungu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka tidak akan bisa menyimpannya. Bahkan kekuatan seperti Lembah Yaowang harus mendistribusikan formula pil dengan cara ini. Mengapa? Karena ingin meredakan tekanan. Jika hanya mereka yang memiliki formula pil, tekanan yang akan mereka hadapi akan sangat besar. Bahkan Fei Xingmen mungkin akan mengambil tindakan. Namun, jika formula pil ini menjadi tiruan di tangan para alkemis tingkat tinggi, maka tidak akan ada yang memperhatikannya lagi, dan situasinya tentu akan jauh lebih baik. Meskipun asosiasi alkemis juga merupakan raksasa, Lembah Yaowang hanyalah sekte yang berafiliasi dengan asosiasi alkemis, dan bukanlah asosiasi alkemis. Terlebih lagi, para kultivator independen ini secara alami memiliki pengetahuan diri, sehingga mereka semua fokus pada konferensi diskusi setelah pil selesai dibuat. Lebih dari 100 master alkimia duduk di sana berdiskusi. Bagi mereka, ini adalah acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mereka pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Bahkan terobosan pun mungkin tidak tercapai sebagai hasilnya. Hal yang sama berlaku bagi para master alkimia ini. Jadi meskipun mereka tidak seantusias mereka yang berpartisipasi dalam Pilhao Yuan Hati Ungu, mereka tetap bersemangat untuk berpartisipasi. Tentu saja, kami akan berpartisipasi. Biasanya kami tidak mengadakan pertemuan seperti ini, dan kami berterima kasih kepada Lembah Yaowang karena telah memberi kami kesempatan ini. Benar sekali, kami pasti akan berpartisipasi. Meskipun jelas bahwa Lembah Yaowang juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memperluas pengaruhnya dan meningkatkan statusnya, semua orang masih bergema dan berkata bahwa bagaimanapun juga, mereka telah mendapat manfaat darinya, dan resep Pilhao Yuan Hati Ungu sangat berharga. Bab 682 Keterampilan Menakjubkan. Setelah semua orang tiba, konferensi alkimia dimulai. Ada puluhan orang lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka semua baru saja tiba karena lokasinya terlalu jauh. Semua orang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan tidak perlu istirahat sama sekali. Mereka langsung memasuki ranah alkimia. Ye Xiwen dan 4 orang lainnya memimpin jalan dan langsung menuju ke sebuah alun-alun besar. Sudah banyak kultivator pengembara yang menunggu di sana. Meskipun terlambat, para kultivator pengembara itu tidak menunjukkan kelambatan. Mereka adalah para master dan memang seharusnya diperlakukan seperti ini. Di tengah kerumunan, Ye Xiwen melihat Yang Tingyu tak jauh darinya. Berkat hubungan Ye Xiwen, ia pun diperlakukan istimewa oleh warga Lembah Yaowang dan duduk bersila di barisan depan. Ia unik di antara banyak kultivator biasa. Dia tentu tahu siapa yang pantas menerima perlakuan seperti itu, dan menatap Ye Xiwen dengan ekspresi sedikit gembira. Ye Xiwen melihat sekeliling dan melihat tungku alkimia raksasa di seluruh alun-alun. Panjangnya lebih dari 3 meter dan lebarnya lebih dari 6 meter. Tungku itu sangat besar. Dinding tungku itu diukir dengan susunan sihir yang rumit dan tak terpahami, memancarkan keagungan yang sunyi. Itu sebenarnya adalah artefak suci yang agung, dan artefak suci yang luar biasa agung. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari bawah, berubah menjadi api alkimia, yang terus menyala. Ini seharusnya menjadi artefak suci tertinggi yang diandalkan Lembah Raja Obat untuk mendirikan sekte mereka, Kuali Raja Obat. Konon, ini adalah artefak suci yang dikorbankan dan disempurnakan oleh pendiri Lembah Raja Obat. Tak terhitung banyaknya ramuan ajaib yang diracik darinya, dan Kuali Raja Obat pun perlahan menjadi terkenal. Dalam keadaan normal, Kuali Raja Obat tidak pernah digunakan. Bukan hanya tidak perlu, tetapi yang lebih penting, konsumsi energinya begitu besar sehingga dianggap tidak pantas. Selain pendiri sekte, tidak ada seorang pun di Lembah Raja Obat yang dapat mengaktifkan Kuali Raja Obat sendirian. Pendiri sekte tersebut adalah seorang guru tak terkalahkan di tingkat kesempurnaan agung dari Sage Agung. Tetapi orang seperti itu tidak lagi ditemukan di Lembah Raja Obat.
Satu-satunya orang lain yang dapat mengaktifkan kuali Raja Obat adalah Yao Buping, seorang sage agung yang telah meninggal. Setiap kali kuali Raja Obat digunakan, beberapa sage agung harus bekerja sama, dan untuk mengaktifkannya, dibutuhkan seluruh urat spiritual. Namun, dapat dilihat bahwa Medicine King Valley telah membuat tekad yang besar kali ini. Jika mereka berhasil mempraktikkannya, mereka dapat segera melahirkan seorang Great Sage. Meskipun konsumsinya sedikit lebih tinggi, itu sangat hemat biaya. Kuali Raja Obat terus-menerus menyemburkan kabut spiritual putih, bercampur dengan aroma obat yang harum. Entah berapa banyak ramuan yang telah ditambahkan, tetapi semua orang merasa seolah-olah setiap hembusan aroma obat ini telah membuka semua meridian mereka. Hal ini terutama berlaku bagi para kultivator independen, yang merasakan manfaat tak terhitung jumlahnya. Beberapa kultivator independen legendaris bahkan mencapai tahap semi-suci saat itu juga. Keampuhan obat ini sungguh tak terbayangkan. Kuali Raja Obat ini dikelilingi oleh lapisan-lapisan formasi magis tak terlihat yang melindunginya. Kuali Raja Obat ini sangat penting bagi Lembah Raja Obat, bukan karena mereka takut seseorang akan menghancurkannya. Dengan kekuatan artefak suci tertinggi ini, bahkan jika semua orang ini menyerang, mereka tidak akan mampu menghancurkannya. Namun, mereka khawatir beberapa kultivator independen ini, atau bahkan mereka yang berada di Lembah Raja Obat, mungkin memiliki motif tersembunyi dan akan mengganggu alkimia ini. Meskipun Danxiu bukan arus utama, pasti ada cukup banyak di antara mereka. Lembah Raja Obat hanyalah salah satunya. Pasti ada orang-orang yang tidak puas dengan rencana Lembah Raja Obat untuk menciptakan pil Hao Yuan Hati Ungu dan mungkin akan mengambil tindakan. Oleh karena itu, Lembah Raja Obat sudah sangat siap. Rekan-rekan Taois, kita telah menyempurnakan pil Hao Yuan Hati Ungu ini selama lebih dari 10 tahun, dan pil ini sudah menjadi produk setengah jadi. Sekarang saya harap kalian semua mau bekerja sama untuk menyempurnakan pil ini, kata Yao Buping. Untuk menyempurnakan pil Hao Yuan Hati Ungu, Lembah Yaowang telah mengerahkan banyak upaya dan menginvestasikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah mengembangkan produk setengah jadi ini selama lebih dari 10 tahun dan hanya menunggu untuk menyempurnakannya hari ini. Ini adalah pertama kalinya mereka menyempurnakan pil Hao Yuan Hati Ungu, jadi tentu saja mereka harus lebih siap. Jika mereka menyempurnakannya lagi di masa mendatang dengan pengalaman, semuanya akan lebih sederhana dan biaya serta persiapan yang besar dapat dikurangi secara signifikan. Dengan kata lain, saat ini baru berupa prototipe, dan akan memasuki jalur produksi perakitan di masa mendatang. Tentu saja, tingkat eliksir ini hampir setara dengan eliksir tingkat manusia kelas 6. Sekalipun memasuki jalur produksi perakitan, ia tidak dapat diproduksi secara massal, tetapi jelas jauh lebih baik daripada sekarang. Eliksir tingkat pemula dibagi menjadi 3 tingkatan, surga, bumi, dan manusia, dan masing-masing tingkatan dibagi lagi menjadi 9 tingkatan. Di antara 9 tingkatan ini, tingkatan 1 hingga 3 adalah tingkatan rendah, tingkatan 4 hingga 6 adalah tingkatan menengah, dan tingkatan 7 hingga 9 adalah tingkatan tinggi. Tingkat ke-6 sudah merupakan ramuan terkuat yang dapat disuling oleh Lembah Raja Pengobatan. Sedangkan untuk ramuan tingkat manusia tingkat atas, hanya dapat dibuat oleh seorang ahli di alam transenden. Tentu saja, jika seorang ahli di alam transenden membuat ramuan seperti itu, hasilnya akan jauh lebih sederhana, dengan konsumsi yang jauh lebih sedikit dan kontrol yang jauh lebih besar. Namun, praktisi alkimia bukanlah arus utama, dan tidak mudah bagi praktisi alkimia untuk berkultivasi. Tidak mudah untuk berkultivasi ke Sage Agung, apalagi alam transenden. Saat ini, hanya Presiden Asosiasi Alkemis yang diakui sebagai alkemis alam transenden. Namun, dengan kekuatan Lembah Raja Pengobatan, tentu saja mustahil untuk mengundang tokoh tingkat Taisan seperti Presiden Asosiasi Alkemis. Banyak ahli alkimia mengangguk dengan ekspresi serius. Saat ini, suasana hati mereka sama dengan orang-orang di Lembah Yaowang. Mereka semua berharap bisa membuat ramuan ini. Sekalipun ramuan ini tidak ada hubungannya dengan mereka pada akhirnya, mereka juga mendapatkan resep ramuannya. Jika mereka bisa membuatnya,
tentu saja mereka akan memiliki lebih banyak pengalaman dan kemungkinan sukses yang lebih besar. Lebih dari 100 master alkimia, dipimpin oleh Ye Xiwen dan 4 orang lainnya, duduk bersila ke segala arah dan mulai beraksi. Api alkimia berbagai warna langsung berhamburan, menerangi langit dan bumi, lalu mengalir ke dalam kuali Raja Obat. Banyak kultivator biasa terpesona oleh pemandangan api alkimia yang jarang terlihat di zaman biasa. Jika seorang alkemis ingin membuat eliksir, tidak cukup hanya mengandalkan api biasa, terutama untuk banyak eliksir yang membutuhkan berbagai kondisi. Di antaranya suhu api juga merupakan poin yang sangat penting. Setiap eliksir memiliki api alkimianya sendiri, dan api alkimia setiap orang berbeda. Mereka semua adalah ahli alkimia, dan teknik membuat api alkimia sudah cukup untuk mereka pelajari dalam jangka waktu yang lama. Terutama keempat pemimpin yang duduk bersila di sekitar kuali Raja Obat. Api eliksir mereka membuat semua orang tercengang. Api eliksir Yao Buping dan 2 lainnya hampir berwarna putih menyala, dan suhunya sangat tinggi. Hanya api eliksir Ye Xiwen yang berbeda. Itu sebenarnya adalah api eliksir emas. Di antara sekian banyak api eliksir emas itu sangat menyilaukan. Meskipun kurang dari 1/10 api eliksir seorang alkemis biasa, begitu menyilaukannya sehingga hampir memadamkan semua api eliksir milik semua orang. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan King Xuanzi, Yao Buping, dan Tian Butong pun sedikit berubah. Dari api dan masing-masing, kita bisa melihat seperti apa warisan mereka. Umumnya, semakin panjang warisan dan semakin dalam fondasi mereka, semakin baik pula metode kultivasi api dan mereka. Api dan mereka bertiga juga yang terbaik. Bukan hanya karena kultivasi mereka yang mendalam, tetapi juga karena warisan mereka yang paling menakjubkan. Namun, dibandingkan dengan api dan Ye Xiwen, itu benar-benar seperti kurcaci yang bertemu raksasa, sama sekali tidak ada apa-apanya. Meskipun api dan Ye Xiwen sangat kecil, bahkan kurang dari 1/10 rata-rata master dan dao, apalagi dibandingkan dengan mereka, cahayanya yang menyilaukan hampir menutupi seluruh cahaya api dan fire macam apa dia? Kok bisa sekuat itu? Semua orang bertanya-tanya seperti apa api dan yang dimiliki Ye Xiwen. Meskipun jumlahnya sedikit, kualitasnya ternyata sangat tinggi. Rasanya seperti kelahiran seorang kaisar di antara langit dan bumi. Api dan mereka harus tunduk pada api dan ini. Semua orang menatap api dan dengan takjub, terutama Yao Buping, yang bahkan lebih bersyukur bahwa dia tidak memiliki konflik apapun dengan Ye Xiwen karena masalah Gongyang Yongfeng. Jika tidak dapat dipastikan siapa yang akan menderita. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa api dan ini hanyalah sesuatu yang diciptakan Ye Xiwen untuk sementara waktu setelah sehari. Itu adalah semacam metode kultivasi api dan yang dipelajarinya dari Yemo. Metode itu disebut api Kaisar Suci Matahari Emas dan merupakan Kaisar Api dan. Menurut Yemo, ini adalah seorang praktisi dan dao yang sangat mahir yang dibunuh oleh gurunya, Raja Iblis tertinggi, saat ia memimpin pasukan iblis untuk menaklukkan semua alam. Konon, ia juga penguasa dunia dan kultivasinya sangat luar biasa, melampaui para dewa dan orang bijak. Inilah api dan kelahirannya yang ia kembangkan. Setelah kematiannya, metode kultivasi api dan ini jatuh ke tangan Raja Iblis, dan akhirnya diwariskan dari Yemo kepada Ye Xiwen. Namun, api dan bawaan semacam ini sangat sulit untuk dikultivasikan. Jika Ye Xiwen ingin mengolahnya sendiri, dia tidak dapat mengolah jejak api Kaisar Suci Matahari Emas ini bahkan jika dia berlatih selama 100 tahun. Untungnya, dia memiliki bantuan ruang misterius dan menyimpulkan metode kultivasi. Tetapi meskipun begitu, hanya menyimpulkan metode kultivasi menghabiskan sebanyak 1 miliar piling yuan. Dan berlatih ke tingkat ini menghabiskan 2 miliar piling yuan. Dengan kata lain, hanya pada hari menunggu kedatangan master dan dao lainnya, dia menghabiskan 3 miliar piling yuan penuh, yang menempati setengah dari harta keluarganya. Biaya berlatih metode ini sangat tinggi sehingga Ye Xiwen tercengang. Itu tidak kalah dengan sayap iblis dan teknik generasi Phoenix Langit, dan bahkan lebih. Namun, meskipun dikonsumsi dalam jumlah besar, efeknya jelas masih sangat bagus. Begitu api Kaisar Suci Matahari Emas muncul,
Semua api pil lainnya tampak pucat. Namun, semua orang hanya terkejut sesaat dan segera tenggelam dalam alkimia. Semua yang hadir adalah pakar alkimia dan tentu saja memahami berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam alkimia. Berbagai jenis api alkimia juga dimasukkan ke dalam tungku alkimia dengan ritme yang sama. Mereka baru saja menerima resep eliksir, jadi mereka tentu tahu cara mempraktikannya. Meskipun mungkin belum terlalu murni, itu tidak masalah, karena kuali Raja Obat terlalu kokoh. Jika itu tungku alkimia biasa, tungku itu pasti sudah meledak sejak lama setelah dilempar ke dalamnya. Dengan begitu banyak api eliksir, namun, kuali Raja Obat bagaikan lautan yang dapat menampung segala macam benda, dan itu sungguh merupakan instrumen magis yang luar biasa. Waktu berlalu seiring saya menyempurnakan ramuan itu hari demi hari. Dan tak lama kemudian, sebulan pun berlalu. Bab 683 Perubahan mendadak. Banyak alkemis menghabiskan sebulan penuh memurnikan pil tanpa bergerak, hanya terus-menerus membakar pil sesuai teknik khusus untuk memurnikannya. Tak diragukan lagi, bagi banyak alkemis, memurnikan pil tingkat manusia tingkat 6 berada di luar kemampuan mereka. Alkemis tingkat suci hanya dapat memurnikan pil tingkat manusia tingkat rendah seperti tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Jika bukan karena hampir 200 orang yang memurnikan bersama, dan ada seorang alkemis tingkat suci yang hebat seperti Yao Buping yang bertanggung jawab, mereka tidak akan pernah mampu memurnikan pil Hao Yuan hati ungu. Bahkan bagi orang suci agung seperti Yao Buping, memurnikan pil Hao Yuan hati ungu berada di luar kemampuan mereka. Jika pendiri sekte masih hidup, situasinya akan sangat berbeda. Pil ini telah dipupuk selama lebih dari 10 tahun, dan kini ratusan ahli alkimia telah bekerja sama untuk menyempurnakannya, tetapi masih membutuhkan waktu sebulan penuh. Dapat dibayangkan betapa sulitnya menyempurnakan pil Hao Yuan hati ungu, yang berada di luar kemampuan mereka. Tetapi tidak seorang pun bergerak, seolah-olah baru permulaan. Semuanya asyik merenungkan formula pil. Dan saat mereka makin mengenal formula pil itu, gerakan mereka pun mulai menjadi seragam, dan menjadi lebih berirama dan teratur. Namun, Ye Xiwen yang paling berkembang pesat, di mata semua orang, perkembangannya begitu pesat hingga tak terbayangkan. Sejak awal, ia menjadi pusat perhatian semua orang. Api Kaisar Suci Matahari Emas, yang menyilaukan bagaikan matahari, menarik perhatian semua orang. Tetapi tak lama kemudian semua orang menyadari bahwa kemampuan alkimianya begitu buruk sehingga ia seperti seorang pemula yang baru saja memulai alkimia. Sungguh tak terbayangkan, itu seperti seseorang yang memiliki mobil sport mewah tetapi bahkan tidak tahu cara mengemudikannya. Mereka tidak mengerti mengapa ini terjadi, tetapi mereka tidak tahu bahwa dibandingkan dengan para ahli alkimia ini, Ye Xiwen hanyalah seorang amatir di antara para amatir. Ia benar-benar orang awam, dan satu-satunya cara untuk memurnikan pil bermutu rendah hanyalah dengan menghafal. Ini seperti siswa SD yang sedang menyelesaikan soal universitas. Seseorang sudah menjelaskan seluruh prosesnya, dan mereka hanya perlu menghafalnya. Tapi itu hanya berlaku untuk soal itu. Jika mereka mencoba soal lain, mereka akan bingung, karena mereka tidak punya dasar. Ye Xiwen berada dalam situasi ini sekarang. Lagi pula, ia bukan seorang alkemis. Mustahil baginya untuk mencurahkan sebagian besar waktu dan energinya untuk alkimia seperti banyak alkemis lainnya. Oleh karena itu, fondasinya belum banyak berkembang sejauh ini, dan tidak jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, mereka segera terkejut lagi. Kecepatan kemajuan Ye Xiwen sungguh mencengangkan. Dalam waktu singkat, pemahaman Ye Xiwen tentang formula telah menyamai semua orang, dan ia dengan cepat melampaui mereka, memimpin. Di sela-sela penyempurnaan pil, ia bahkan tampak mengingatkan semua orang untuk melakukan yang lebih baik. Semua orang harus mengakui bahwa itu mungkin hanya lelucon. Tentu saja mereka tidak tahu. Kemajuan pesat Ye Xiwen sebenarnya sepenuhnya didasarkan pada fakta bahwa ia memiliki ruang misterius untuk membantunya menyimpulkan seluruh formula pil. Wow 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 wow, terdengar suara dari seluruh tungku alkimia. Kabut spiritual yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, dan aroma obat yang tak terkira memenuhi seluruh alun-alun. Semua orang merasa segar kembali.
Meskipun mereka tidak lelah selama sebulan penuh, bagaimanapun juga, mereka semua adalah kultivator yang ulung. Bahkan jika mereka bekerja tanpa tidur selama setahun, itu bukan masalah besar. Terlebih lagi, mereka dapat melihat teknik alkimia ajaib dari lebih dari 100 master alkimia. Bagaimana mungkin mereka lelah? Namun, ketika tiba saatnya untuk memurnikan pil, mereka semua menjadi segar kembali. Beberapa orang bahkan merasa menyesal acaranya berakhir begitu cepat. Mereka terpesona oleh acara tersebut dan mendapatkan banyak manfaat darinya. Namun, ketika memikirkan konferensi diskusi berikutnya, mereka tiba-tiba merasa lebih tenang. Manfaat yang sesungguhnya akan datang dari konferensi tersebut. Semua alkemis tahu bahwa ini adalah momen paling kritis, dan keberhasilan bergantung pada momen ini. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Di antara para kultivator biasa, 3 aura kuat meledak bersamaan. Ketiga kultivator biasa yang tampak biasa saja itu tiba-tiba menyerang, memancarkan kekuatan mengerikan dari almarhum Sage Agung setengah langkah. Dalam sekejap, mereka melesat seperti 3 badai dan langsung menuju kuali Raja Obat. Apakah Anda ingin lebih banyak pil Purple Heart Hao Yuan? Tidak. Tujuannya adalah menghancurkan alkimia ini. Alkimia ini telah mencapai tahap paling kritis, jadi tidak boleh ada kerusakan. Boom! Dengan ledakan dahsyat, sebuah tangan besar jatuh dari langit. Ketiga tuan yang tadinya tampak sangat menakutkan langsung dihajar hingga menjadi potongan daging di tempat. Banyak orang tewas tanpa bisa melihat wujud mereka dengan jelas. Semua orang terkesiap. Situasi berubah begitu tiba-tiba sehingga banyak orang bahkan tidak sempat bereaksi sebelum semuanya berakhir. Beberapa orang ingin menghentikan produksi pil tersebut. Pikiran ini muncul di benak semua orang. Dan semakin banyak orang yang langsung putus asa. Akankah mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada para pembudidaya independen ini karena faktor ini dan tidak mengizinkan mereka berpartisipasi dalam konferensi diskusi berikutnya? Ini akan menjadi bencana besar bagi mereka. Tak lama kemudian, sesosok tinggi turun. Ia adalah seorang pria parubaya berusia 40-an, dengan tubuh jangkung bak menara besi. Pria itu memasang ekspresi tegas dan melirik para kultivator pengembara dengan tatapan dingin, seolah-olah sedang melihat sekelompok orang mati. Para kultivator pengembara merasakan hawa dingin di hati mereka. 3 master yang berada di tahap akhir Sage Agung setengah langkah benar-benar terbunuh olehnya hanya dengan 1 tamparan. Daya tangkal seperti itu memang sangat kuat. Banyak orang mengenali pria itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Bukankah ini Mu Zhengye yang berwajah dingin? His, kok dia ada di sini? Ya, bukankah dia dikenal sebagai seorang penyendiri dan tidak bergabung dengan sekte manapun? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berkata, konon, Mu Zhengye pernah berhutang budi kepada tetua lembah Raja Pengobatan. Jadi wajar saja kalau dia datang dan membantu sekarang. Aku tidak menyangka mereka benar-benar meminta Mu Zhengye untuk membantu menjaga tempat ini. Pantas saja mereka tidak takut dengan serangan mendadak dari kita. Jadi, inilah alasannya. Pada saat ini, banyak petani independen tiba-tiba mengerti mengapa orang-orang dari lembah Yaowang mengundang mereka dan tidak lagi takut kalau mereka akan menimbulkan masalah. Tahukah Anda, saat memurnikan ramuan, hal yang paling tabu adalah takut diganggu orang lain. Sekalipun hanya sesaat, mudah menyebabkan kegagalan. Tidak ada ruang untuk kelalaian. Seperti 3 guru suci setengah langkah tadi. Jika mereka benar-benar berhasil, maka pil Hao Yuan hati ungu kali ini akan sia-sia dan gagal. Dengan adanya dewa pembunuh yang begitu hebat, di sini, tidak heran mereka sama sekali tidak khawatir. Dengan adanya Santo yang begitu hebat di sini, kecuali pihak lain juga seorang Santo yang hebat, mustahil baginya untuk menimbulkan masalah di sini. Ia hanya tak kenal takut dan tenang. Terlebih lagi, pasti ada seorang bijak agung yang bersembunyi di kedalaman lembah Raja Obat, menatap dunia luar dengan mata penuh ketamakan. Pengaturan seperti itu bisa dikatakan sangat aman. Ye Xiwen hanya memperhatikan pergerakan di luar. Faktanya, ketika ketiga orang suci agung setengah langkah itu baru saja bergerak, ia menyadari bahwa dibandingkan dengan ketiga orang suci agung lainnya yang hadir, ia bisa dikatakan benar-benar berjalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Para Santo Agung ini jelas dibekali ramuan.
Dan dengan beberapa kesempatan, mereka mampu melampaui ambang batas Santo Agung. Dalam hal efektivitas tempur, mereka sebenarnya masih jauh tertinggal. Inilah alasan mendasar mengapa Ye Xiwen mampu melawan Gongyang Yongfeng, yang telah memasuki tahap akhir Santo Agung, dengan efektivitas tempur setengah langkah tahap tengahnya, dan akhirnya mengalahkannya. Karena meskipun ia memiliki efektivitas tempur yang kuat, ia tidak pandai bertarung di antara para Santo Agung. Namun, Ye Xiwen begitu tajam sehingga ia telah bertarung hampir dari awal hingga sekarang. Tak berlebihan jika dikatakan ia telah keluar dari lautan darah dan mayat. Terlebih lagi, ia sering berlatih menyendiri di alam liar. Oleh karena itu, kecuali ia berada dalam kondisi teraman di puncak Changxing, ia akan selalu waspada. Ia bereaksi segera setelah ketiga orang itu mulai bergerak dan hendak bergerak ketika Mu Zhengye melancarkan serangannya. Baginya, tak ada yang namanya konsentrasi tanpa gangguan. Ia bahkan pernah melakukan hal-hal seperti bertarung dan mundur untuk menerobos pada saat yang bersamaan. Apa yang mustahil baginya? Terlebih lagi, sejak ruang misterius itu tercipta, melakukan banyak tugas sekaligus telah menjadi kebiasaannya. Namun, karena bahaya telah teratasi, Ye Xiwen tidak lagi memperhatikannya. Baginya, pil Hao Yuan hati ungu ini harus berhasil, dan ia bertekad untuk mendapatkan pil Hao Yuan hati ungu ini. Sambil memasukkannya ke dalam api pil, ia juga menyusun rencana. Tanpa pil Hao Yuan hati ungu, waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai tingkat Sage Agung akan ratusan, bahkan ribuan, kali lebih sulit. Dalam keadaan normal, ia mungkin punya waktu untuk bersabar, menunggu dengan sabar, dan akhirnya mencapai tingkat Sage Agung. Ia tidak ragu akan hal itu. Tapi apakah ia punya waktu sekarang? Tidak. Situasi yang semakin tegang juga menjadi alasan mendasar mengapa ia harus menerobos dalam waktu singkat. Hanya setelah mencapai tingkat Sage Agung, ia dapat dianggap memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan suara teredam, seluruh tungku alkimia mulai mendidih, dan kabut spiritual serta gas obat yang tak terhitung jumlahnya berhamburan darinya. Sebuah pil ungu melayang, dan pil itu ternyata memiliki spiritualitas, ingin terbang melayang di udara. Jika berhasil, ia akan memiliki kesempatan untuk membangkitkan kecerdasan spiritualnya dan menjadi seorang kultivator. Ia akan terlahir dengan fisik yang luar biasa dan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Namun, Yao Buping dengan cepat berubah menjadi tangan raksasa dan memasukkan pil itu ke dalam kotak giok. Semua orang menghela napas lega karena akhirnya selesai. Mata mereka tertuju pada kotak giok itu. Pil ini dapat membantu orang-orang menerobos dari alam suci untuk menjadi orang suci agung. Pil ini juga merupakan tujuan akhir dari upaya mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Tapi itu hanya iri. Dengan dua orang suci agung, Yao Buping dan Mu Zhengye, yang mengincarnya dengan penuh nafsu, tak seorang pun mau mempertaruhkan nyawa untuk memperebutkannya. Wuh, sebuah terompet besar berbunyi panjang dari alam semesta menembus kehampaan dan mencapai telinga semua orang. Bab 684 Serangan Bandit Serigala Darah. Suara terompet yang tak dikenal menembus kehampaan alam semesta dan mencapai telinga semua orang. Suara terompet itu bagaikan kelahiran kembali dewa jahat kuno. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar. Meskipun mereka berada di lembah Raja Obat, mereka masih bisa merasakan getaran yang mengerikan. Gelombang aura yang sangat kuat diproyeksikan turun dari alam semesta, seolah-olah mengejek mereka tanpa ampun. Hati semua orang terguncang. Inilah terompet perang. Terompet yang akan dibunyikan ketika dua kekuatan besar bertabrakan. Ye Xiwen memusatkan energi sejatinya di matanya dan mendongak. Di langit, mayat para murid lembah Raja Obat berjatuhan dari langit dan terbakar hebat di atmosfer. Dari kejauhan, tampak seperti deretan meteorit yang meluncur dari langit dan jatuh ke bumi purba, dengan atmosfer kiamat bagaikan senja para dewa. Semua orang ngeri melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah lembah Yaowang sedang diserang dengan dahsyat? Bagaimana mungkin? Perlu diketahui, meskipun lembah Yaowang tidak sebesar sekte Feixing, lembah ini juga bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Sekte ini juga memiliki beberapa orang suci yang hebat.
Bagaimana mungkin pasukan biasa berani memprovokasi Lembah Yaowang? Meskipun Lembah Yaowang tidak terlalu mahir dalam pertempuran, Lembah Yaowang bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Kekuatan manakah yang berani menyerang Lembah Yaowang? Bahkan beberapa orang yang cerdas pun sudah memikirkannya. Sebelumnya tidak ada gerakan, tetapi tiba-tiba muncul sekarang. Mungkinkah itu untuk Pil Hao Yuan hati ungu? Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, sebuah massa besar berwarna darah tiba-tiba jatuh dari angkasa di kejauhan. Semua orang melihat dan menyadari bahwa massa berwarna darah itu sebenarnya adalah sekelompok serigala darah, dan aura kuat dari serigala darah itu menyapu. Seseorang langsung bereaksi, pencuri serigala darah. Ketika dia berteriak, semua orang tersentak dan mulai gemetar, merasa kedinginan di sekujur tubuh. Bandit serigala darah adalah sesuatu yang tabu di wilayah bintang terdekat. Tidak diketahui kapan mereka bermula, tetapi mereka menjadi terkenal di langit berbintang. Konon mereka memiliki lebih dari 100.000 anggota. Yang terendah di antaranya adalah para Master Dao sejati. Di antara mereka terdapat banyak sekali Master Alam Suci, dan bahkan sejumlah Sage Agung. Sekte-sekte lain, selain takut memprovokasi raksasa seperti Sekte Feixing, menghadapi kematian yang pasti jika bertemu dengan mereka. Terlebih lagi, hal ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Para bandit serigala darah telah memusnahkan seluruh faksi, membantai ratusan ribu orang, meninggalkan seluruh planet dalam keadaan mati. Semua urat nadi spiritual dari planet tempat sekte itu berada ditarik keluar. Bintang itu telah mati, dan kekejaman metode mereka tak terbayangkan. Dan yang terpenting, mereka tak membiarkan siapapun hidup. Siapapun yang menghadapi mereka akan berakhir dengan nasib buruk. Sekte-sekte di langit berbintang di dekatnya bahkan mengadakan beberapa operasi gabungan untuk mengepung dan menekan para bandit serigala darah. Namun, setiap kali mereka gagal memberikan ancaman fatal bagi para bandit serigala darah, dan mereka justru dibalas dengan pembalasan dendam yang dahsyat dari para bandit serigala darah. Beberapa sekte hancur karenanya, dan akhirnya sekte bintang terbang pun waspada. Namun, para bandit serigala darah akhirnya melarikan diri, mundur ke langit berbintang yang kacau. Kekacauan total terjadi di sana, bahkan indera ilahi pun tak mampu menembusnya. Selain para bandit serigala darah, tak ada cara bagi orang luar untuk bertahan hidup di sana. Bahkan sekte bintang terbang pun tak mampu berbuat apa-apa. Bisa dibilang makhluk ini terkenal kejam dan bahkan bisa menghentikan tangisan anak-anak. Tanpa diduga, mereka telah bertemu dengannya sekarang. Dan para bandit serigala darah juga akan menyerang lembah Raja Obat. Belum lagi para kultivator independen itu. Bahkan para pengikut lembah Raja Pengobatan pun raut wajahnya berubah drastis. Di langit yang jauh, tampak sosok-sosok manusia yang padat di mana-mana. Lautan merah darah. Para bandit serigala darah ini semuanya menunggangi serigala darah. Mereka sangat mengerikan dan ganas. Mereka telah mampu menjelajahi langit berbintang selama bertahun-tahun tanpa punah, yang menunjukkan bahwa mereka memang luar biasa. Para bandit serigala darah ini turun berkelompok, berteriak dan membunuh, mengguncang langit. Tanpa basa-basi lagi, mereka hanya ingin membantai seluruh lembah Raja Obat. Para bandit serigala darah tidak pernah membiarkan siapapun hidup saat mereka beraksi. Wajah banyak orang berubah drastis karena mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa mengirimkan jimat bantuan. Seluruh planet terkunci oleh formasi, sehingga mereka tidak bisa menyampaikan berita apapun. Ini juga merupakan metode umum yang digunakan oleh bandit serigala darah untuk mencegah pasukan mengirimkan pesan darurat. Oleh karena itu, banyak pasukan sering ditemukan dan dihancurkan lama kemudian. Dan bandit serigala darah telah lama menghilang ke langit berbintang. Bunuh, pertahankan lembah Yaowang, teriak Yao Buping lantang, dan raungan para murid lembah Yaowang terdengar dari segala penjuru. Semangat juang mereka meluap-luap dan membumbung tinggi ke angkasa. Banyak tokoh juga muncul di lembah Raja Obat, dan suara orang-orang berteriak dan kuda meringkik terdengar di mana-mana. Kerumunan itu heboh. Menghadapi pertempuran mendadak ini, para murid lembah Raja Obat memilih untuk bertarung sampai mati. Bunuh bandit serigala darah kecil itu. Tak hanya para murid lembah Raja Obat,
Bahkan banyak kultivator independen pun ikut bersorak. Kerumunan itu heboh dan teriakan-teriakan pembunuhan menggetarkan langit. Bukan karena mereka benar-benar memiliki kesadaran yang begitu tinggi. Juga bukan karena mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap para bandit serigala darah yang membuat mereka bertarung sampai mati. Alasan utamanya adalah karena mereka ingin melindungi diri mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa para bandit serigala darah sangat kuat dan berdarah. Kemanapun mereka pergi, mereka tak akan membiarkan siapapun hidup. Dengan kata lain, mau atau tidak, jika mereka tak mampu mengusir para bandit serigala darah, mereka pasti akan mati. Jadi saat ini, tidak peduli apakah mereka mempunyai motif tersembunyi atau ide lainnya, mereka semua bersatu melawan bandit serigala darah. Bertarung sampai mati. Hari ini, kita tidak punya jalan keluar. Semua orang tahu gaya para bandit serigala darah. Suka atau tidak, jika kita tidak bertarung sampai mati, pasti akan ada sungai darah, dan kita akan dieksekusi. Teriak seseorang, membangkitkan semangat juang para master yang tak terhitung jumlahnya. Ya, sudah sampai pada titik ini, tidak perlu ragu. Jika itu kekuatan lain, mungkin ada ruang untuk pelonggaran. Lagi pula, mereka semua adalah kultivator independen dan tidak memiliki hubungan dekat dengan lembah Yaowang. Kecuali jika orang yang datang ingin menyinggung semua kultivator independen ini dan orang-orang di belakang mereka, mereka tidak akan membunuh mereka. Lagi pula, meskipun para pembudidaya independen ini mungkin tampak tidak signifikan dan satu atau dua di antara mereka memang bukan apa-apa, jika mereka semua terakumulasi menjadi satu, mereka sangat mengerikan dan merupakan kekuatan mengerikan yang tidak dapat diabaikan oleh kekuatan manapun. Tetapi orang-orang yang datang adalah bandit serigala darah, dan mereka tidak meninggalkan apapun kemanapun mereka pergi, tidak menyisakan ruang untuk bermanuver. Awalnya, banyak orang yang depresi. Jika mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan datang. Siapa yang tahu mereka akan menghadapi serangan bandit serigala darah. Tapi sekarang tidak ada waktu untuk memikirkannya. Murid-murid lembah Yaowang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Semangat juang mereka membumbung tinggi. Mereka di sini untuk mempertahankan tanah air mereka. Dan yang terpenting adalah jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus berjuang sampai mati dan mengalahkan para bandit serigala darah. Bandit serigala darah ini menginginkan nyawa kita. Jadi kita akan membawa mereka bersama kita. Bunuh mereka dan pastikan bajingan ini tidak pernah kembali. Bunuh. Jangan biarkan siapapun pergi. Para murid lembah Raja Obat juga sangat bersemangat, dan beberapa bahkan berteriak kegirangan bahwa mereka ingin membunuh dan membasmi para bandit serigala darah untuk mencapai sarang mereka. Namun, semua orang tahu bahwa hal ini kemungkinan besar tidak akan terjadi. Lagi pula, jika para bandit serigala darah begitu mudah dihancurkan, mereka tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Wow wow wow, terompet perang dibunyikan satu demi satu. Dan di lembah Raja Obat, semua formasi diaktifkan, meliputi area utama seluruh lembah Raja Obat. Robek, seluruh ruang terkoyak dari tengah seperti lukisan yang indah, dan tombak berdarah jatuh dari langit. Tombak darah ini panjangnya ratusan kaki dan jatuh di tempat seperti pilar. Boom, seluruh formasi gerbang gunung mulai bergetar hebat, dan seluruh formasi utama pun bergetar hebat, belum lagi formasi-formasi sekundernya. Kemanapun ujung senjata itu lewat, formasi-formasi yang tak terhitung jumlahnya tertembus dalam sekejap. Banyak murid lembah Raja Obat bersembunyi di dalamnya, dan mereka pikir mereka aman, tetapi mereka dibasmi oleh senjata ini. Ratusan ribu murid dibasmi oleh senjata ini. Siapa yang berani menyerang lembah Raja Obat kita? Yao Buping akhirnya bergerak, dengan teriakan nyaring. Sebuah tangan gas raksasa muncul di kehampaan dan meraih celah itu. Pada saat ini, kekuatan mengerikan seorang master di tahap akhir Sage Agung terungkap sepenuhnya. Boom, ruang itu seakan runtuh seketika, dan menjadi kacau balau. Ratusan bandit serigala darah di dekatnya ditangkap dan dibunuh oleh tangan besar itu, lalu berubah menjadi bola kabut darah. Yao Buping dari lembah Raja Obat sungguh luar biasa, hehe. Di tengah kekacauan dan runtuhnya wilayah udara, sesosok bayangan darah tinggi perlahan melesat keluar. Namun,
Ia melihat seorang pria jangkung berusia sekitar 30 tahun. Dengan wajah penuh daging, raut wajah garang, dan baju zirah berwarna darah. Seekor serigala darah raksasa setinggi lebih dari 2 meter duduk di atasnya. Bermata merah dan bercakar empat, melangkah ke udara, mencabik-cabik langit. Sungguh mengerikan. Pemimpin bandit serigala darah adalah Bloodzone. Yao Buping menatap pria itu dengan mata dingin dan mengucapkan nama yang membuat banyak orang ketakutan. Bloodzone. Nama ini mengejutkan semua orang di langit berbintang ini, dan membuat orang-orang merasa takut bahkan ketika disebutkan. Lembah Raja Obatku tidak punya dendam terhadap kalian, para bandit serigala darah. Kenapa kalian menyerang Lembah Raja Obatku tanpa alasan? Yao Buping menggertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata ini. Ya, kenapa mereka menyerang kita? Teriak seorang murid Lembah Raja Obat. Ya, meskipun mereka siap bertarung sampai mati, mereka juga sangat penasaran mengapa mereka diserang. Mereka dan para bandit serigala darah bisa dibilang tidak memiliki konflik satu sama lain. Jadi mengapa mereka menyerang sekarang? Suezun mencibir. Apa kami, para bandit serigala darah, butuh alasan untuk apa yang kami lakukan? Apa aku perlu memberitahumu alasannya? Tapi kalau kalian bersedia menyerah secara massal dan meracik pil untuk kami, para bandit serigala darah, aku bisa melepaskan kalian hari ini. Namun, kami hanya akan menerima setengah dari kalian. Jadi kalau kalian ingin bertahan hidup, kalian bisa menukar kepala yang lain. Hahaha. Bab 685 Runtuhnya Pertahanan. Mendengar ini, semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Hanya dengan beberapa patah kata, penguasa darah ingin menjerumuskan semua orang ke dalam pertarungan. Siapa yang tidak ingin selamat? Terutama bagi para pejuang seperti mereka yang telah bekerja keras untuk mencapai level ini. Cek-cek, satu kalimat saja sudah membuat mereka saling curiga. Nama Blood Lord memang tidak sia-sia. Seru Ye Mo takjub. Ia muncul di bahu kanan Ye Siwen. Penampilannya yang mungil sungguh menggemaskan. Tak seorang pun akan menyangka bahwa ia adalah iblis yang tak tertandingi. Dia bibit iblis yang bagus. Jika dia dibawa ke dunia iblis dan dilatih dengan baik, dia mungkin akan menjadi iblis yang hebat. Hehe, Ye Siwen mengangguk. Penguasa darah ini memang licik. Kata-katanya yang terkesan arogan membuat seluruh lembah Raja Obat terdiam. Pantas saja para bandit serigala darah bisa selamat dari pengepungan dan penindasan begitu banyak pasukan. Pemimpin ini bukan orang biasa. Ini kesempatan bagus. Semakin kacau, semakin besar peluangmu mendapatkan pil Hao Yuan hati ungu. Jangan percaya apa yang dia katakan. Kemanapun para bandit serigala darah pergi, apakah ada yang selamat? Dia hanya ingin menghasut kita untuk saling membunuh. Teriak Yao Buping. Semua orang mengangguk. Tetapi apa yang baru saja terjadi masih menyentuh hati mereka. Siapa yang tidak ingin hidup? Bunuh. Bunuh para bandit serigala darah sialan ini. Mereka tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Hanya dengan bertarung sampai mati dan memukul mundur mereka kita bisa bertahan hidup. Pada saat ini, Tian Butong meraung, menarik perhatian semua orang kembali. Tadi, semua orang tertarik dengan kemungkinan selamat. Sekarang pikirkanlah, apa yang dikatakan Tian Butong adalah, dimanapun para bandit serigala darah lewat, tidak akan ada yang selamat, itu mustahil. Sayang sekali, aku benar-benar ingin memberimu kesempatan. Kami, para bandit serigala darah, juga membutuhkan para alkemis ini. Tapi karena kalian semua tidak tahu apa yang baik untuk kalian, kalian semua bisa pergi ke neraka. Blood Lord tampak menyesal, lalu meraung dengan ganas. Tentu saja, para murid lembah raja pengobatan bukanlah tipe orang yang hanya berpangku tangan dan menunggu kematian. Satu demi satu, formasi kuno yang terkubur jauh di dalam planet dihidupkan kembali dan diaktifkan. Jika bukan karena formasi-formasi ini yang melindungi mereka, seluruh planet pasti sudah hancur berkeping-keping oleh tabrakan mengerikan ini. Tembak, teriak seseorang dari para bandit serigala darah. Suaranya menembus kehampaan. Dan tiba-tiba langit dipenuhi anak panah yang berhamburan. Melesat turun bagai awan merah darah. Langsung meluncur turun. Engah, engah. Engah, panah-panah darah menembus formasi pertahanan satu demi satu, menghujani bagaikan tetesan air hujan.
Setiap panah darah mampu menghancurkan puncak gunung. Kekuatannya begitu mengerikan hingga tak terbayangkan. Ah, ah, ah. Para pengikut lembah raja pengobatan menjerit kesakitan saat nyawa dibantai satu persatu. Darah mengalir seperti sungai. Serangan balik, Yao Buping meraung. Dan seluruh gerbang gunung mulai bergetar hebat. Dengan kekuatan mengerikan yang melonjak di dalamnya. Vena-vena spiritual mengalir melaluinya. Berubah melalui formasi menjadi sinar ilahi setebal kendi air. Yang menyembur keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemanapun cahaya suci itu lewat. Para bandit serigala darah dan penunggang serigala darah yang tak terhitung jumlahnya diledakkan hingga mati. Tak menyisakan satu pun sampah. Ini adalah konfrontasi antara dua kekuatan yang mengerikan. Tak seorang pun bisa benar-benar kebal. Setiap saat, serangan yang tak terhitung jumlahnya meledak di langit bagai tetesan hujan. Akibat pertempuran itu bergema hingga ribuan mil jauhnya. Para bandit serigala darah datang dengan persiapan yang sangat matang kali ini. Mereka telah melakukan begitu banyak hal untuk menghancurkan orang dan keluarga. Jadi mereka berpengalaman. Mereka juga memiliki berbagai senjata ajaib yang bersinar dengan cahaya yang tak terbayangkan. Langit dipenuhi suara para bandit serigala darah. Setidaknya ada ratusan ribu pasukan, menutupi seluruh langit. Murid-murid lembah Yaowang yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika melihat pemandangan ini. Jumlah bandit serigala darah yang begitu banyak sungguh mengerikan. Kenapa ada begitu banyak bandit serigala darah? Apa mereka benar-benar keluar dengan kekuatan penuh kali ini? Beberapa murid dari lembah Yaowang berteriak dan meraung. Kemanapun mata Ye Xiwen memandang, kepingan salju berhamburan. Dan seorang murid lembah Raja Obat tertusuk panah darah raksasa di udara. Darah itu mekar menjadi bunga darah yang cemerlang. Dan ia dipaku sampai mati di puncak gunung. Dalam sekejap mata, para prajurit bandit serigala darah terbunuh di depan mereka. Dan suara para bandit serigala darah terdengar dari segala arah di langit. Lembah Raja Obat pun tak mau kalah. Dan sinar cahaya ilahi terus memancar darinya. Sungguh spektakuler. Terlebih lagi, pertempuran ini membuat lembah Raja Obat lengah. Dan mereka tidak siap menghadapi banyak hal. Kini, seiring berjalannya waktu, formasi baru bermunculan dan bergabung dalam pertempuran setiap menit dan detik. Dalam waktu singkat, lembah Raja Obat perlahan-lahan meraih kemenangan. Lagi pula, ini adalah markas mereka. Mereka memiliki keunggulan medan. Dan memiliki banyak kondisi yang menguntungkan yang tidak dimiliki para bandit serigala darah. Pada saat ini, kedua belah pihak hampir haus darah. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, ribuan penguasa mereka masing-masing tewas dalam pertempuran. Ada banyak korban jiwa, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pembela lembah Yaowang. Meskipun kekuatan lembah Yaowang bagus, bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan para bandit serigala darah yang telah muncul dengan kekuatan penuh? Mereka benar-benar penguasa yang paling menakutkan. Mereka telah membantai banyak orang, dan pakaian mereka telah berlumuran darah. Inilah mengapa mereka disebut bandit serigala darah. Kapan, 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 lonceng-lonceng keras berdentang di seluruh lembah Raja Obat, membangunkan lebih banyak master yang sedang mundur. Aura-aura kuat keluar dari tempat persembunyian mereka, dan berbagai senjata magis beterbangan ke langit untuk membunuh para bandit serigala darah. Bunuh, sesaat. Teriakan-teriakan pembunuhan menggetarkan langit. Pertempuran berdarah yang sesungguhnya akan segera dimulai. Satu pihak adalah seorang tukang jagal yang menghabisi seluruh keluarga dan membunuh orang-orang dengan brutal. Sementara pihak lain harus berjuang demi kesempatan bertahan hidup. Ratusan ribu prajurit kavaleri bandit serigala darah dengan kuat menguasai seluruh garnisun. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang keluar. Raung. Serigala darah yang ditunggangi penguasa darah akhirnya mulai bergerak. Dengan raungan yang mengerikan, ia berubah menjadi gelombang kejut yang melesat keluar dan langsung menghancurkan susunan sihir yang tak terhitung jumlahnya. Serigala darah ini juga setingkat dengan seorang bijak agung. Sungguh mengerikan. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dengan liar. Serigala darah membuka mulutnya yang berdarah dan menyerap energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, seberkas cahaya menyilaukan jatuh. Langit tiba-tiba terasa gelap, seolah memasuki malam. Gelap gulita, kemanapun ia lewat.
Ruang angkasa hancur berkeping-keping. Seluruh gerbang gunung berada di tengah pertempuran sengit. Gunung-gunung runtuh. Dan murid-murid lembah Raja Obat yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan terkejut setengah mati. Lagi pula, yang bertindak adalah seorang bijak sejati yang hebat. Dan kekuatannya jauh melampaui orang suci atau legenda biasa. Seluruh formasi perlindungan gunung diledakkan. Dan Bloodlord mengambil alih pimpinan dan menyerbu masuk sendirian. Bunuh. Para bandit serigala darah mengikuti dan menyerbu masuk. Pemandangan yang mengerikan bagaikan ribuan kuda berlari kencang. Seluruh formasi perlindungan gunung hancur dalam sekejap. Para bandit serigala darah terlalu kuat. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa bandit serigala darah begitu terkenal dan mampu menghancurkan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, mereka memang mampu menghancurkan sekte besar. Selama mereka tidak memprovokasi raksasa kelas atas dengan master yang luar biasa, saya khawatir tak seorang pun di seluruh langit berbintang akan mampu menghentikan mereka. Seluruh formasi perlindungan gunung runtuh sekaligus, dan banyak sekali murid yang bertugas menjaga formasi perlindungan gunung tewas di tempat. Yao Buping membuka matanya lebar-lebar, dan setelah raungan keras, ia melesat keluar, berubah menjadi bola cahaya dan melesat keluar. Napas mengerikan dari Great Sage menyapu, dan banyak master dari Blood Wolf Bandit langsung tersapu dan berubah menjadi bola kabut darah di tempat. Meskipun Yao Buping tidak sekuat Blood Lord, kekuatannya juga tak terbayangkan. Kekuatan Great Sage di tahap akhir bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Tak seorang pun berani menyerang lembah Raja Obat kita. Kalian bandit serigala darah terkutuk. Akan kubuat kalian membayar harganya. Teriak Yao Buping dan beradu sengit dengan Raja Darah. Kedua penguasa mengerikan itu bagaikan dua tubuh yang bertabrakan di alam semesta. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan itu memusnahkan atom-atom, dan memicu hembusan angin yang mengerikan bagaikan aliran deras, beriak-riak melingkar. Awan jamur yang mengerikan membubung dalam sekejap, dan cahaya yang menyilaukan membutakan mata banyak orang. Dalam tabrakan yang mengerikan ini, Yao Buping mundur ratusan kaki sebelum dia berhenti dan menatap penguasa darah di depannya dengan sikap agak malu. Pada saat ini, aura mengerikan penguasa darah terus meningkat dan mencapai puncaknya. Dibandingkan dengan kekuatan Yao Buping di tahap akhir Sage Agung, ia bahkan lebih kuat dan telah mencapai tahap minor Sage Agung. Melihat Yao Buping menderita kekalahan di tangan Suezun, mereka langsung merasa patah hati. Bahkan Yao Buping, yang terkuat di antara mereka, pun menderita kekalahan di tangan Suezun, apalagi mereka. Semuanya, ayo bersatu, kalau kita nggak bisa bunuh bajingan jalang ini, nggak ada satupun dari kita yang bisa pergi hari ini. Tian Butong meraung dan ikut menyerbu Suezun. Semua orang yang hadir memasang ekspresi serius, tahu bahwa jika mereka tidak bisa membunuh penguasa darah, maka tak satu pun dari mereka akan bisa lolos. Dan jika mereka membunuh penguasa darah, maka para bandit serigala darah lainnya tak akan menjadi masalah. Ratusan ribu bandit serigala darah memang banyak, bahkan Sang Bijak Agung pun akan ketakutan melihat mereka. Tapi jangan lupa, jumlah murid di lembah Raja Obat mereka pun tak kurang dari itu. Dua orang suci agung lainnya, King Xuanzi dan Mu Zhengye, juga mengangguk dan menyetujui sudut pandang ini. Berdasarkan kekuatan pribadi mereka saja, masing-masing dari mereka jauh tertinggal dari orang suci agung Suezun, yang hanya seorang suci tingkat rendah. Pada saat ini, mereka tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatan dan melihat apakah mereka dapat mengalahkan Suezun dengan jumlah yang lebih banyak. Semua orang pucat pasi, siap melakukan upaya terakhir. Hanya Ye Xiwen yang tetap tenang, yang paling tenang di antara mereka semua. Bahkan menghadapi ratusan ribu bandit serigala darah, ia tak goyah.